Shalom, shalom, shalom jemaat dari GPS Haleluya Palur serta para sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Sore ini kita akan mengadakan ibadah online. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, teman-teman, sahabat-sahabat juga kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga. Haleluya Tuhan, kalau sebentar jemaatmu GPS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah online sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau menyertai kami semua. Engkau menyertai sahabat-sahabat kami, dan Engkau menyertai jemaat-jemaatmu yang ikut dalam ibadah sore hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau, Haleluya, membungkus dengan kuat kuasa-Mu sehingga Pak Zakaria dalam mengutarakan firman-firman-Mu, Haleluya, Haleluya, kami sebagai jemaat mudah mengerti dan mengerti bahasa yang mudah dimengerti oleh kami semua Tuhan, sehingga jemaat-Mu semua mudah mengerti akan firman-Mu dan mudah melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, Haleluya, ibadah online sore hari ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti Tuhan, Engkau yang menyertai dan selalu membimbing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat sore jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita belajar tentang firman Allah yang diambil dari surat Filipi. Zaman saya masih kecil ada nyanyian yang mengatakan seperti Yesus, itu saja ku minta. Sepanjang jalanku sampai ke surga, aku mau seperti Yesus. Nyanyian ini sudah lenyap dengan keadaan zaman. Tetapi keinginan seperti Yesus ini harus ada di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, kitab Filipi adalah satu kitab yang syarat dengan pendidikan pribadi dan pendidikan jemaat agar jemaat makin kompak, agar jemaat makin maju, menikmati firman Allah, makin mengerti. Nah, kompak bisa terjadi jika setiap pribadi itu dapat sehati, sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dan satu tujuan. Ya, saya ulang. Kompak terjadi bila setiap pribadi itu bisa sehati, sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dan akhirnya satu tujuan. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dapat terjadi kalau setiap pribadi rendah hati. Nah, pelajaran ini, pelajaran Selasa lalu, mari kita lanjutkan. Sesudah kita memiliki kerendahan hati, kita maju selangkah seperti Yesus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga
dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, jemaat atau lebih tepatnya pribadi orang percaya harus menaruh yang pertama, menaruh pikiran pada pikiran Kristus. Atau menaruh pikiran Kristus ada di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, menaruh perasaan Kristus ada di dalam hatinya. Jika ingin seperti Yesus, menaruh pikiran Kristus pada pikiran kita, dan menaruh atau memiliki perasaan Kristus di dalam perasaan kita. Bagaimana kita menaruh pikiran Kristus di dalam pikiran kita? Nah, yang pertama, kita harus berani menyangkal diri. Ya, menyangkal diri. Tidak, hidup kita tidak dikuasai dengan keakuan. Tetapi hidup kita dikuasai dengan bagaimana cara Yesus. Dan ini sangat bertentangan. Oleh sebab itu, kalau kita kepingin seperti Kristus, kita harus bisa menyangkal diri, lalu pasrah hidup kepada Yesus. Tuhan, aku pasrah. Ya, pasrah supaya Yesus membentuk kita, menjadikan kita manusia yang baru, dan menggunakan manusia baru ini dalam kehidupan kesehariannya. Jadi, bagaimana supaya pikiran Kristus itu masuk? Kunci utamanya yaitu kita harus berani menyangkal diri, memasrahkan hidup pada Yesus. Lalu Yesus nanggapi, kita dijadikan manusia baru, menggunakan pola hidup yang baru. Nah, apa yang menjadi pikiran Kristus? Dalam Yohanes 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan Yesus? Yang dikerjakan Yesus pekerjaan Bapanya. Apa pekerjaan Bapanya? Pekerjaan Bapanya itu kepingin menyelamatkan umat manusia. Kepingin menyelamatkan umat manusia dari hukum maut. Itu pekerjaan Bapa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Bapa sudah membuat satu perjanjian induk bahwa benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu, hei si ular, dan kamu akan memagut kaki dan tangannya. Keselamatan ini sudah diciptakan, dikerjakan, atau keselamatan ini sudah dikatakan kepada dunia sejak manusia jatuh dalam dosa. Nah, jadi apa kepengennya Yesus turun ke dalam dunia ini? Pikiran Yesus hanya satu, bagaimana caranya menyelamatkan manusia. Dengan berbagai macam cara. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang susah dihiburkan. Tujuannya bukan penghiburan itu,
Tujuannya bukan sakit sembuh. Tujuannya supaya manusia yang disembuhkan ini percaya pada Yesus. Menerima Yesus di dalam hatinya. Mari kita lihat. Mari kita mengulang. Bagaimana orang yang berada di Bethesda, dijamah, disembuhkan oleh Yesus. Apakah dia ikut Yesus? Alkitab tidak menjelaskan. Bagaimana orang Gadara yang dirasuk oleh setan disembuhkan Yesus? Apakah dia lalu mengikut Yesus? Tidak juga. Dan banyak lagi. Tujuannya kesembuhan itu bukan sembuh selesai harusnya. Sembuh lalu dia percaya pada Yesus supaya dia menjadi murid Yesus yang setia. Hari-hari ini keadaan ini sama. Keadaan dunia sama. Ada beberapa orang yang sakit disembuhkan. Ada beberapa orang yang didoakan, ditolong oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah mereka sudah menjadi milik Kristus karena dia menyerahkan hidup pada Kristus? Tidak tahu. Maka kalau Bapak, Ibu, Saudara memiliki pikiran Kristus, mari kita mulai mencari jiwa. Kita mulai memberitakan berita keselamatan kepada keluarga kita. Berita keselamatan kepada saudara kita. Berita keselamatan kepada sahabat kita. Berita keselamatan kepada teman-teman kita. Bahkan berita keselamatan kepada dunia. Jangan berhenti. Karena ini pikiran Kristus hanya satu. Bagaimana menyelamatkan dunia ini. Nah, jadi mari Bapak Ibu, kalau ingin memiliki pikiran Kristus, kita isi berita penginjilan. Yang kedua, apa yang diinginkan? Supaya kita memiliki perasaan Kristus. Nah, memiliki perasaan Kristus. Bagaimana perasaan Kristus itu? Perasaan Kristus itu selalu iba. Selalu merasa belas kasihan kepada mereka-mereka yang belum mengerti dengan siapa Yesus. Iba. Kita juga harus memiliki hati yang iba bila melihat orang yang belum mengenal Yesus. Lalu Yesus itu mengasihi musuh-musuhnya. Ini perasaan Yesus. Ini juga harus kita miliki. Bahwa kita juga harus mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Sampai Tuhan mengajarkan, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau kamu mengampuni 70 kali 7. Ini perasaan Yesus. Perasaan yang sulit untuk dimiliki manusia biasa. Hanya orang-orang yang memasrahkan diri kepada Yesus dan Roh Kudus membalut hidupnya. Roh Kudus menerangi perjalanannya. Dia sedikit demi sedikit memiliki hati yang iba, hati yang mengasihi, hati yang penuh belas kasihan. Dan yang ketiga, bagaimana Yesus itu? Yesus itu adalah manusia yang suka menolong. Bagaimana dengan kita? Mari kita latih. Manusia yang suka menolong. Orang sudah mengatakan, wah rugi kalau kita hidup dalam dunia sering menolong orang lain. Berita dunia seperti itu. Tapi berita surgawi. Kalau kamu mau menabur, maka kamu akan menuai. Nah,
Apa yang kamu tabur di dalam dunia ini akan kamu tuai. Kalau kita menabur pertolongan kepada orang lain, pertolongan itu balik kepada kita. Dimanapun kita berada, banyak pertolongan yang muncul di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita kepingin seperti Yesus, masukkan pikiran Yesus di dalam pikiran kita. Hanya satu, yaitu kepingin menyelamatkan dunia dengan bagaimana caranya. Dipikir, lalu bagaimana hati kita. Kita harus punya hati seperti Yesus. Punya perasaan iba, punya perasaan suka menolong, punya perasaan mengasihi. Bahkan musuh pun kita kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pelajaran yang sungguh sulit untuk kami terapkan. Tetapi kami percaya Tuhan pasti memberikan kuasa Roh Kudus kepada kami, sehingga selangkah demi selangkah kami dapat memiliki pikiran Kristus. Selangkah demi selangkah kami punya perasaan seperti perasaan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang memberi kesempatan kepada kami meningkat, dan meningkat. Sehingga kehidupan kami siap untuk menjadi contoh dan teladan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini masih sangat bijaksana bila Bapak Ibu masih membawa masker di tasnya atau di sakunya. Kapan kita pakai? Di kerumunan-kerumunan yang ramai. Kita perlu memakai masker. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka, yaitu Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, Minggu jam 9 untuk ibadah umum. Lalu Selasa ada ibadah permata jam 6 sore. Hari Jumat ada ibadah permata jam 6 sore dan ibadah cabang juga jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada Youth Revive. Youth Revive ini generasi yang akan meneruskan generasi kita. Mari anak-anak, kami undang engkau supaya engkau aktif, memiliki pengetahuan yang luar biasa, baik secara jasmani maupun rohani. Kami siap untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu agar menjadi anak-anak yang diberkati. Nah, pengumuman masih satu, yaitu ibadah online. Penting Bapak Ibu, ibadah online ini terus kita lakukan supaya ibadah online ini dapat untuk teman-teman kita. Kalau Bapak Ibu dapat ibadah online, tolong di-like dan tolong di-share kepada 5 orang supaya makin banyak mereka yang mengenal firman Tuhan. Doakan agar alatnya awet, agar krunya sehat, krunya semangat. Sekian pengumuman, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami bersama beribadah dengan sukacita, Engkau hadir, Engkau memberkati. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, Engkau tempatkan kami di negeri Indonesia ini yang subur, berlimpah, berkat-berkat yang Kau berikan. Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin negara,
Bapak pimpin berkati pemimpin-pemimpin negara kami, terlebih Bapak Presiden Joko Widodo, berkati beliau dengan kesehatan yang baik, hikmat kebijaksanaan di dalam mengelola negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau ya Bapak. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, berkati beliau sampai pemerintahan yang paling bawah, RT RW. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi Presiden agar negara kami kedapatan aman, damai dan sentosa. Berkati TNI, Polri di dalam mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, memberi kesempatan kepada kami supaya kami jadi seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami masih menyatukan iman, berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya sakit dan dadanya kadang sesek. Kami berdoa untuk Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Kami berdoa untuk Pak Tris yang cuci darah. Kami berdoa untuk Pak Isa yang saat ini lemah karena usia lanjut. Kami berdoa untuk Pak Min yang sering sakit. Dan berdoa untuk Ibu Mintarse yang selesai operasi usus. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito, Engkau telah jamah Lili, Engkau telah jamah Ibu Bambang, Engkau telah jamah Pak Yusuf. Mereka telah Kau sembuhkan. Mereka telah memiliki kekuatan total di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan dan nikmatilah berkat yang Allah berikan untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.